Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Prinsip Manajemen. Pada pertemuan yang ke-13 ini, kita akan belajar mengenai sistem informasi dalam pengendalian. Ya, sistem informasi manajemen atau yang selanjutnya kita sebut sebagai SIM dalam pengendalian organisasi. Jadi bagaimana peran SIM dalam mengendalikan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa SIM ini sendiri memiliki lapisan-lapisan sebagai berikut. Yang pertama mengenai informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Jadi sebuah sistem informasi tentunya memiliki informasi yang dapat menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang berguna bagi yang menerima informasi tersebut. Kemudian yang kedua, sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lalu yang ketiga, sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, yaitu informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Jadi keterlibatan sistem informasi manajemen ini sudah sangat penting dalam mengendalikan sebuah organisasi. Jadi kita tahu bahwa SIM ini sangat penting, diantaranya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, berfungsi sebagai informasi yang jelas, kemudian menjelaskan sebuah status, kemudian bermanfaat untuk mendukung operasional, membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan perencanaan atau pembuatan kebijakan oleh tingkat manajemen. Jadi informasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan sebuah perusahaan atau organisasi. Apabila perusahaan kurang mendapatkan informasi, bisa jadi menyebabkan perusahaan akan mengalami ketidakmampuan dalam mengontrol sumber daya, sehingga pengambilan keputusan strategis pada akhirnya akan mengalami kekalahan dari para pesaingnya. Jadi di zaman sekarang ini yang serba mengandalkan sistem informasi, apabila perusahaan tidak mengoptimalkan sumber dayanya termasuk di dalamnya sistem informasi manajemen, bisa berakibat kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi harus diperhatikan memang SIM ini sangat penting dalam perkembangan perusahaan itu sendiri. Nah, sistem informasi berperan menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Jadi peran SIM untuk mencapai keunggulan strategis dapat dicontohkan pada perusahaan yang memutuskan mengubah seluruh datanya menjadi basis data atau database dengan alat penghubung seperti browser atau web browser, sehingga memungkinkan berbagi informasi dengan para aliansinya atau para sekutu ataupun para pelanggan. Jadi basis data yang terstandarisasi dapat diakses melalui browser web, mencerminkan bahwa perusahaan sudah mengoptimalkan sistem informasi dalam perusahaannya. Jadi di masa sekarang ini sudah pengoptimalan sebuah SIM itu sudah menjadi keharusan dalam sebuah manajemen strategik. Tiap-tiap perusahaan, umumnya perusahaan yang baik yang baru merintis ataupun yang sudah berkembang, umumnya sudah membuat sistem informasi yang terintegrasi dalam perusahaannya. Mereka
sehingga membuat para pelanggan bisa mengakses informasi-informasi yang diperlukan. Tidak hanya pelanggan, bahkan sekutu-sekutu bisnis atau rekan kerja perusahaan juga bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan. Ya, bagaimana sebuah SIM ini bisa menjadi suatu tools yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Jadi terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan sukses atau tidaknya suatu perusahaan ini adalah SDM perusahaan itu sendiri. SDM yang kompeten pastinya akan bisa meningkatkan kinerja organisasi. Jadi perusahaan harus mampu untuk meningkatkan sistem informasi perusahaan tersebut untuk menunjang kinerja SDM yang kompeten, sehingga perusahaan bisa dapat terus bersaing dengan perusahaan yang lain dalam kondisi apapun juga. Jadi bila penerapan SIM-nya itu tepat, maka kinerja individu dan organisasi akan menjadi lebih optimal lagi atau lebih tinggi lagi, sehingga kepercayaan masyarakat atau kepercayaan konsumen kepada organisasi akan lebih meningkat. SIM jelas sangat berguna untuk melakukan pekerjaan yang efektif dalam sebuah organisasi dan melakukan efisiensi dalam kinerja organisasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana yang cukup untuk mengembangkan sistem informasi manajemen, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Nah, penyebab gagalnya penerapan SIM tersebut bisa jadi diakibatkan oleh 4 faktor berikut. Jadi, struktur organisasi yang kurang wajar. Kurang wajar ini memang dari awal perusahaan tidak membuat struktur organisasi yang mungkin bisa diintegrasikan dengan SIM. Kemudian yang kedua, rencana organisasi keseluruhan yang belum memadai. Jadi dari perusahaan tidak mempunyai rencana yang baik bagaimana untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian personil sistem yang tidak memadai. Selanjutnya, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Jadi di sini harus digarisbawahi bahwa walaupun biasanya pembuatan SIM ini dilakukan oleh pihak-pihak luar atau pihak IT dari luar organisasi, tapi bukan berarti pihak internal dalam artian di sini adalah para manajer lepas tangan dalam merancang sistem tersebut. Justru para manajer harus terus ikut mendampingi agar sistem informasi manajemen yang dirancang memang sesuai dengan perusahaan, karena tiap-tiap perusahaan pastinya mempunyai sistem yang berbeda, jadi tidak semua bisa disamakan. Nah, SIM ini kita harus tahu bahwa SIM adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan mampu mentransformasikan data atau mengubah data menjadi informasi untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan sifat manajer. Jadi memang di sini manajer ini berperan penting dalam usaha mengintegrasikan SIM dalam perusahaan. Bagaimana caranya? Data-data yang ada ini bisa menjadi informasi yang bisa meningkatkan kinerja pegawai atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Selanjutnya, untuk
pengendalian manajemen atas sistem informasi. Jadi sistem informasi yang telah dipakai ini harus ada kendalinya, pengendalian manajemen. Jadi ada dua tipe pengendalian di sini. Yang pertama pengendalian struktur. Jadi melihat apakah komponen sistem yang berupa perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak, software, file, prosedur, dan personalia pengoperasian sudah mendukung. Prasarana ini akan menciptakan pengolahan sistem operasi informasi yang operasional. Jadi pertama sekali harus ada pengendalian struktur ini, struktur yang pertama sekali. Jadi harus disiapkan dulu adanya perangkat keras, perangkat lunak, dan lain sebagainya yang memang mendukung berjalannya suatu sistem informasi. Kemudian yang kedua, pengendalian fungsi pengolahan, yaitu meninjau apakah fungsi pengolahan yang meliputi pengolahan transaksi, memelihara file-file historis, menghasilkan laporan dan keluaran lain, dan interaksi dengan pemakai. Jadi setelah tersedia semua perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan SIM, kemudian ditinjau mengenai bagaimana fungsi-fungsi pengolahan itu dapat berjalan dengan baik dalam sebuah sistem informasi manajemen sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan melaksanakan pengendalian tersebut, maka diharapkan sistem informasi ini bisa mendukung sistem pengendalian manajemen dengan menghasilkan informasi-informasi yang diharapkan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Menjamin lancarnya arus aliran informasi sehingga informasi bisa sampai tepat pada waktunya. Jadi memang SIM ini sangat berguna sekali ketika informasi-informasi ini diperlukan cepat atau tepat pada waktunya. Ketika tidak adanya SIM atau tidak diterapkannya SIM dalam sebuah perusahaan, ketika para karyawan atau manajer ingin membutuhkan informasi yang cepat, akan sangat terkendala karena tidak adanya SIM. Jadi memang SIM ini berguna sekali supaya arus informasi ini bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Kemudian yang kedua, menghasilkan informasi yang relevan dalam tujuan penggunaannya. Misal untuk memecahkan masalah, mengambilkan keputusan, perbaikan atau koreksi atas penyimpangan tindakan, penentuan standar yang tepat, keseragaman tindakan, penilaian prestasi, dan lain sebagainya. Lalu tidak mengandung noise dan entropi serta gangguan informasi yang lain. Jadi diharapkan dengan adanya SIM bisa meminimalisir adanya gangguan-gangguan informasi, adanya informasi-informasi yang salah supaya bisa diminimalisir. Nah, yang terakhir sendiri yaitu menghasilkan informasi yang akurat dan up to date. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan sistem informasi dengan baik, karena pengendalian sistem informasi ini sangat penting. Jadi kita harus bisa memahami bahwa SIM adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dari berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Nah, tujuan umum dari SIM adalah untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Jadi semuanya tergantung pada manajemen seberapa banyak dia membutuhkan SIM untuk menyediakan informasi semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, perbaikan berkelanjutan. Lalu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
Nah, beberapa unsur pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar yang memperinci prestasi yang diharapkan. Jadi, adanya suatu standar untuk bisa memperinci prestasi-prestasi apa yang diharapkan. Jadi hal ini bisa berupa anggaran prosedur pengoperasian atau suatu algoritma keputusan. Selanjutnya, ukuran prestasi aktual. Lalu ada perbandingan antara prestasi yang diharapkan dan aktual. Lalu laporan penyimpangan unit pengendalian, misalnya seorang manajer. Jadi ketika manajer melakukan penyimpangan, SIM bisa menyediakan informasi atau laporan mengenai penyimpangan yang terjadi. Lalu tindakan yang diambil unit pengendalian untuk mengubah prestasi mendatang apabila saat ini ada keadaan yang kurang menguntungkan atau kurang baik disertai rangkaian aturan keputusan untuk pemilihan jawaban yang tepat. Jadi ini adalah pada intinya adalah tindakan untuk mengkoreksi apabila pada saat ini ada kejadian atau ada keadaan yang kurang baik dalam sebuah perusahaan, bagaimana untuk memperbaiki atau mengkoreksinya di masa yang akan datang. Nah, tugas pengendalian sistem informasi ini terdiri dari data yang diolah menjadi informasi yang berguna dan berarti bagi yang menerima. Jadi bagaimana serangkaian data atau data ini bisa diolah menjadi informasi. Jadi bukan hanya sebagai data saja, sehingga apabila kita melihat data yang tidak bisa memberikan informasi yang baik, malah akan jadi kebingungan, menyebabkan orang yang menerimanya bingung atau tidak pahami, bahkan dan bisa menjadi masalah di kemudian hari. Lalu yang kedua, sesuatu yang nyata atau setengah nyata dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan. Contohnya, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik akan mengurangi ketidakpastian, jadi tidaknya investasi akan dilakukan. Nah, apabila kita mendapatkan informasi seperti ini, bahwa nilai rupiah akan naik, pada sebenarnya itu antara benar-benar akan terjadi atau tidak terjadi, itu sudah akan mengurangi ketidakpastian apabila investasi akan dilakukan. Jadi tidaknya investasi akan dilakukan. Lanjutnya yang ketiga, yaitu nilai informasi dikatakan bernilai bila manfaat nilai informasi tersebut lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, dan sebagian informasi tidak terdapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitas. Jadi yang membuat informasi ini sangat bernilai karena nilai manfaatnya, nilai efektivitasnya. Walaupun mungkin biaya mendapatkannya juga cukup besar. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.